Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So, total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda. Halo, nama saya Trias, saya member Baleo Mall. Saat ini saya bisnis online. Omset saya 300 juta, profit saya 100 jutaan per bulan. SMP lo masuk penjara? Iya. Nah, di situ saya 3 hari dipukulin, Om. Dipukuli sama orang dewasa? Dan lo masuk penjara itu bukan penjara anak ya? Bukan, penjara umum. Penjara umum? Yang disatuin sama yang maling, narkoba, iya, sodomi. Oh iya? Iya. Usia lo pada waktu itu berapa, bro? SMP kelas 3 berarti usia 15. apa ya, saya lupa. 15 tahun. 14 tahun. 14 tahun mungkin. Kan harusnya itu di penjara anak kan? Harusnya. Tapi saya disatuin sama orang-orang dewasa. Alhamdulillah loss 75 juta, Om. Dari 200 juta itu? Satu orang 75 juta. Berarti totalnya loss 150 juta. Ya. Itu ternyata duit minjem di bank, Om. Jadi selama 5 tahun ibu saya kerja nih nggak pernah dapat gaji buat ngeluarin 100 juta itu. Oh iya? Ya. Itu tahun lo tamat 6 tahun dan sekarang lo punya omset 400 juta ya? 300 juta bulan 300 Juli. juta. Oke, 300 jutaan. 500 juta up bulan Mei. Bulan Mei pernah sembus 500. Wow. Orderan masuk ke saya siang nih. Siang itu juga saya antar pakai sepeda ke ekspedisi. Jadi kan barang cepet kan nyampe. Jadi si pembeli itu nge-review saya bagus. Cepet banget. Itu kayak nggak ada orang aja, Om. Saya minta doa restu, nangis berdua tuh di situ. Oh iya? Di luar? Iya, soalnya kan saya paling nggak bisa ngeliat ibu saya nangis kan. Walaupun ngomong kayak begitu dia nangis, saya nangis. Kembali lagi saya kedatangan salah satu tamu yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif di Baleo Mall. Om Trias, usianya masih sangat muda sekali ya. Gak cocok sih dipanggil Om ya, karena masih 27 tahun nih. Beliau saat ini memfokuskan diri di bisnis online dan bisa menghasilkan kurang lebih omset sekitar 300 juta per bulan, dengan profit kurang lebih sekitar 100 juta per bulan. Luar biasa sekali ya, bro. Oke, selamat datang, bro. Iya. Di channel Arif Budiman Suku. Gimana, apa kabarnya, bro? Alhamdulillah sehat, Om Arif. Ya, nama lo Trias. Ya. Gak ketukar kan? Enggak lah. Cowok tulen. Cowok tulen ya. Anaknya 1. Apa? Anak 1. Anak udah 1. Iya, udah nggak diragukan lagi. Iya. Trias, asal lo dari Jakarta. Dan lo bisnis online, omset lo bisa sampai 300 juta. Iya, betul. Wow. Ini profit lo 100 jutaan ya tadi lo bilang ya. Itu lo jualan produk sendiri atau lo dropship? Saya produk sendiri, Om. Oke, produk sendiri ya. Nah, sebelum gue bahas lebih detail nih tentang perjalanan bisnis online lo, aku pingin tahu banget nih ya, karena menarik nih cerita lo nih. Dari tadi lo sebelum kita tag video, lo ada ngobrol-ngobrol dikit. Kira-kira latar belakang lo tuh apa aja sih sebenarnya? Latar belakang sih sebenarnya saya waktu 2011 saya kuliah di universitas swasta, Om. Di Bandung. Nah, saya agak telat nih buat lulus. Jadi harusnya 4 tahun, jadi saya kuliah sampai 2017 baru lulus. Lo kuliah 6 tahun? Iya, 6 tahun. Kayak SD, Om.
mahasiswa abadi lo ya. Lo ngapain aja di kuliah? Betah banget lo kuliah sampai 6 tahun bro. Jurusan apa sih? Saya manajemen bisnis. Oke, manajemen bisnis. Gue nggak mau bahas tentang kuliah lo dulu nih bro. Ya, karena tadi lo sempat bahas di awal, lo pernah masuk sel. Itu gimana ceritanya? Kapan? Jadi saya SMP om, ngerasain pahitnya sel lah. SMP lo masuk penjara? Iya. Itu gara-gara apa dan berapa lama lo masuk penjara? Waktu itu gara-gara berantem. Saya di penjara 7 hari ditebus sama orang tua. Jadi masalahnya juga masalah sepele sih om. Berantem, Tawuran, ya masalah laki-laki. berantem tuh 1 lawan 1. 1 lawan 1 di penjara lo? Kok bisa? Jadi gini om kronologinya. Jadi kan waktu itu SMP saya kan tingkat 3 kan. Jadi waktu itu hari Senin mau upacara. Jadi dari lantai 3, dari lantai 2 kan turun semua. Ya. Saya di lantai 2. Oke. Karena saya terkenal biang rusuh dulu waktu SMP. Jadi saya didorong dari lantai 3 nih. Otomatis saya kalau didorong kan saya kedorong kan. Iya, jatuh ke depan dong gitu. Saya ngedorong di depan saya karena rame waktu itu kan. Oh. Nah, orang yang nggak terima ini ngeliat saya. Disangkain saya biang keladinya. Padahal lo didorong orang. Padahal didorong. Oke, terus Di situ saya dikeplak, kepala saya dipukul. sama yang nggak sengaja lo dorong ini tadi. Terus Nah, di situ saya nggak terima banget kan, namanya kepala gue difitrain kan sama orang tua kan. iya. Nah, di situ saya belum berantem om, di dalam sekolah saya belum berantem. Pas pulang, niatnya saya nggak mau berantem juga pas pulang. Saya jalan, dia ngikutin saya dari belakang. Nah, dari situ saya harusnya arah jalan pulang saya lurus, saya belokin ke kiri, tempat sepi, kuburan. Di situ saya mau tahu ini dia masih ngikutin aja gak? Ternyata tetap ngikutin. Nggak lama saya langsung lari, saya pukul tepok. Jatuh, tangan kosong. Om. Tangan kosong. Jatuh saya pukulin terus. Nah, karena kejadian itu pas banget SMP lain pada pulang. Karena saya bergaul ya om ya. Jadi saya punya temen SMP lain Banyak gitu ya? pulang. Jadi ngeliat saya berantem, ikut nih mukul sekali, kabur. Nah di situ saya dituntut, kena tuntutan ini apa? Pengeroyokan pakai senjata tumpul. Padahal saya nggak pakai senjata tumpul, pakai tangan. Oke. Dituntut. Tapi itu maksudnya dia ngikutin lo kan sebenarnya. Ikutin. Tujuan dia ngikutin lo tuh apa sebenarnya? Ya sebenarnya berarti kan dia nggak terima sama Nggak saya terima kan. sama lo gitu. Gara-gara saya ngomong awas lu ya pulang. Tapi itu yang lo pukul adik kelas, kakak kelas atau setara? Setara. Setara sama lo. Kenal juga sama lo? Nggak Kenal sama lo? Saya nggak kenal sama dia. Dia pasti kenal sama lo kalau lo memang biang rusuh kan. Kenal. Katanya kan tadi lo bilang gue biang rusuh Iya, nih om di sekolah. dia pasti kenal. Dia pasti kenal sama lo. Dan biasanya kan kalau orang ya biang rusuh gitu di sekolah kan ditakutin nih. Agak disegani lah ya. Kalau cowok-cowok tuh kan biasa dulu ngegeng gitu ya. Yang bandit sama yang bandit, yang baik sama yang baik, yang kutu buku sama yang kutu buku, kan gitu tuh. Jadi menariknya gini om, Gimana pas gue dapet panggilan sama polisi tuh, gue datang tuh sama orang tua gue. Oke. Nah terus di situ gue diinterogasi dari pagi sampai jam 5 sore gue diinterogasi Sama polisi. Nah pas kedua orang tua gue ini mau sholat, gue dibawa langsung ke sel. Oh iya, langsung dimasukin. Pas lo baru mau diinterogasi langsung dimasukin. jadi udah selesai interogasi gitu om. Jadi orang tua saya izin sholat. Jadi saya langsung dibuka sel. Pas dibuka sel tuh lutut saya bener-bener lemas. Karena lemes tuh karena ketakutan banget. Ya iyalah, lo masih SMP, sepreman apapun juga ya, kalau masih SMP mentalnya kan juga masih mental belum jadi gitu. Jangan kan SMP, SMA, kuliah juga kalau masuk penjara juga langsung bakal down gitu ya. Terus Nah isinya kan orang-orang dewasa lah, orang tua. Nah di situ saya 3 hari dipukulin om. dipukuli sama orang dewasa. Ditanya kasusnya apa, Terus lo bilang apa? ya kasusnya berantem bang, pukul, gua bukan abang lu. Kok gitu bro? Ya saya nggak ngerti, pokoknya apapun yang diomongin pokoknya salah kayak om. Diapain aja lo pada waktu itu bro? Ya dipukulin, terus saya direndam. Hah? Selama pokoknya Direndam? terbebas dari itu 3 hari saya. Dan padahal lo masih anak Masih kecil bocah. kan, masih bocah kan pada waktu itu kan.
Dan yang mukul lu tuh kayaknya nggak ini banget, maksudnya nggak gentle banget gitu yang dipukulin anak kecil gitu. Terus lo nggak ngelapor sama orang tua lo? Ya ngelapor, namanya saya masih kecil kan, dipukul sama yang orang dewasa kan berasa banget om. Iya benar sih. Kelihatan lukanya kan, ditanya sama orang tua ini kenapa. Orang tua lo nggak marah? Jangan marah, nangis om, nggak kuat ngeliat saya di dalam. Jadi itu saya orang tua saya ini jadi tarik ulur, jadi dia kayak duit lah intinya yang saya tangkap nih. Oke. Jadi dia minta tebusan berapa biar dicabut tuntutannya. Oh iya. Nah, jadi tarik nego di Ini situ. yang nuntut ini orang yang lo pukul, maksudnya orang tua yang anaknya lo pukul atau siapa? Yang anaknya saya pukul. Dia orang minta tuanya. tuntutan. Saya nggak tahu entah orang tuanya entah siapa, pokoknya saya keluar pakai duit gitu. Berapa waktu itu? 15 juta. Dan lo masuk penjara itu bukan penjara anak ya? Bukan, penjara umum. Penjara umum. Yang disatuin sama yang maling, narkoba, Iya. sodomi. Oh iya. Iya. Usia lo pada waktu itu berapa, bro? SMP kelas 3 berarti usia 15. apa ya saya lupa. 15 tahun. 14 tahun. 14 tahun mungkin. Kan harusnya itu di penjara anak kan? Harusnya. Tapi saya disatuin sama orang-orang dewasa. Edan. Wow. Oke, dan akhirnya orang tua lo ngeluarin uang ya pada waktu Ngeluarin itu uang agar lo bisa keluar dari penjara. ya. Nah di situ juga kalau misalkan gue beli makanan, orang tua gue beli makanan satu nih, ya gue nggak ikut makan lah. Jadi isi 21 orang, jadi orang tua gue harus beli 21 nasi padang biar gue makan. Karena disediain di nasi penjara tuh nasi yang Iya, itulah ya. apa sih sebutannya saya lupa, sama sebutan ikannya tuh ikan Indosiar om. Maksudnya apa itu? Ya nggak ngerti, pokoknya sebutan orang dalam ikan Indosiar. Ya apa adanya lah ya. Jadi kalau lo mau makan enak lo harus dari luar, tapi kalau lo orang tua lo ngirim ke dalam, orang tua lo harus ngasih 21 bungkus. Kalau orang tua lo ngasih lo sendiri, kenapa emangnya? Diambil om makanan saya. Hah? Sama Pal Kamel. Oh iya. Iya. Oke. Gue lulus SMP kan masih bader tuh, masih suka berantem. Belum tobat lah SMA. Nah pas kelas 3 SMA ini gue nggak punya temen satu angkatan. Satu angkatan ini musuhin gue semua. Alhamdulillah. Jadi gue nggak punya teman sama sekali. Sampai gue lulus nih. Oke, iya. Terus kan mau lebaran tuh, ya gue teringat yang mungkin gue dulu SMA sering nindas orang kali ya. Jadi teman-teman deket gue nih gue DM gue minta maaf gitu. Kalau gue punya salah gue minta maaf. Tapi alhamdulillah lagi nggak pernah dibales om. Jadi satu sekolah itu angkatan lo musuhin lo semua. Ya. Lo berkawan sama siapa jadinya? Ya sendiri aja. Jadi saya berkawan sama SMA lain nongkrongnya. Kok gitu bro? Ya nggak ngerti, pokoknya saya kayak entah itu difitnah gara-gara duit, apa entah emang pada banyak yang mulai nggak suka sama saya jadi ngejauhin. Jadi sampai pernah waktu kapan ya, jadi ada teman saya di live IG tuh, saya nggak mau nyebutin namanya, saya panggil dong, "Woi apa kabar lu?" Nama gitu kan. "Siapa lo?" Wah gitu om. Tapi dia kenal sama lo kan? Kenal, harusnya orang kelas 1 saya sekelas kok. Tapi lo pernah ambil pusing nggak? Maksudnya ya lo nggak punya kawan, nggak punya teman gitulah ya gitu. Awalnya saya pusing, ya gimana nggak pusing, yang tadi awalnya saya punya teman banyak, bercanda, saya juga orangnya kan iseng kan. Jadi nyegesin orang juga jadi mikir-mikir tuh. Jadi saya ya sekolah udah nggak ada semangat ya. Untungnya kelas 3 sih udah mau lulus. Oh waktu di kelas 3 itu aja, sebelumnya tapi ada ya. Iya. Dan itu kan pasti ada sebabnya bro. Tiba-tiba orang nggak ada yang mau berteman sama lo, apa? Nah jadi sebabnya juga saya nggak tahu pasti apa karena duit bocoran waktu itu kan. Maksudnya duit bocoran ini jadi apa? Kan UN kan dulu masih bocor-bocoran. UN. Terus habis itu sangkain saya yang bermain. Maksudnya bermain ini di mana bro?
duitnya kan pada ngumpulin tuh buat beli bocoran, ternyata bocoran nggak bocoran ini nyampe-nyampe. bocoran apa? Jawaban. Bocoran jawaban. Oke, ya. Terus itu beli. Ya, Berarti maksud lo dulu di satu sekolah lo tuh ada jual apa namanya bocoran dan harus beli. nah saya punya linknya. Awal-awal emang niatan saya yang jalanin, tapi bukan saya yang jalanin. Ada teman saya, nah nggak tahu saya lah siapa itu, oknumnya siapa. Jadi intinya memang pada nggak suka aja kayaknya Om sama saya. Gara-gara masalah uang bocoran itu Salah satunya mungkin itu. Kedua mungkin saya orangnya ya iseng sama orang lah. Terus ya dulu kan masih kayak ngatain orang kan, saya gampang banget ngatain terus ngisengin segala macam. Oke. Mungkin karena itu. Tapi kan pas saya lulus dari situ, saya minta maaf ke orang yang ke teman-teman dekat teman-teman saya, lo. yang dulu main bareng sama saya. Tapi ya alhamdulillah nggak ada jawaban sama sekali. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue udah niat Minta maaf. Iyalah sih, bener sih. Yang penting lo juga udah berusaha ya bro ya. Oke, terus kuliah nih tadi. Pas kuliah nih, alhamdulillah lagi gue nggak punya teman di kelas Om. Lo dimanapun gak ada temennya. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lo ngerasa kesepian gak, maksudnya gak punya teman gitu di bangku sekolah, di bangku kuliah itu ngerasa sepi gak? Ya ngerasa lah Om. Ngerasa sepi juga. Alasan lo gak punya teman di bangku kuliah ini kenapa lagi? Jadi dulu kan saya jadi agak trauma Om, berantem tuh kan, berantem sama orang. Saya nggak mau berantem lah, takut di penjara lagi. Jadi agak trauma saya masuk penjara tuh. Jadi pernah saya hampir mau berantem, dia mukul duluan ke saya, mukul. Oh iya, dipukul lo? Di kuliah nih? Iya di luar, tapi di luar udah nggak ada jam kelas kuliah. Malam-malam saya dipukul, udah tuh di situ. Ya udahlah, daripada gua lawan, ntar gua takut gua masuk penjara lagi. Udah gua. Jadi pemikiran orang, gua orangnya cemen gitu, udah cemen, pemalas, ya ngapain ditemenin kan Om. Awalnya tadi temen gue banyak karena gue orangnya juga suka bercanda kan. Jadi di kelas gitu setiap bikin kelompok gitu, gue nggak kelompok gue orangnya ya sama kayak gue, pemalas-malas juga. Jadi mungkin itu salah satu gue jadi lama kuliah. Lo tamat 6 tahun dan sekarang lo punya omset 400 juta ya? 300 juta bulan 300 Juli. juta. Oke, 300 jutaan. 500 juta up bulan Mei. Bulan Mei pernah sembus 500. Wow. Padahal lo tamat manajemen bisnis itu 6 tahun. 6 tahun. Oke. Dan IPK gue pun hancur. IPK lo hancur juga. Ya. Berarti sebenarnya ya bisa dibilang nilai di bangku kuliah tidak menentukan kesuksesan seorang. Betul. Bener nggak? Betul. Itu menurut lo? Iya. Oke. Terus kuliah lo tadi manajemen bisnis tamat 6 tahun ya. Setelah habis itu gimana tuh? Setelah saya lulus kuliah, saya ya nyari kerja. Karena orang tua saya kan pengen banget saya kerja kantoran Om. Orang tua. Oke. Saya kerjalah di perusahaan trading saham emas. Nah, di situ buat mendapatkan gaji bulanan itu harus punya nasabah. Betul. Ya. Jadi selama sebulan atau 2 bulan gitu saya lupa, saya nggak punya gaji karena saya nggak punya nasabah. Nah karena orang tua ibu saya ini selalu support saya, apalagi dia tahu abis lulus kuliah langsung dapat kerja, ibu saya kan seneng kan. Padahal dia tahu kayak nggak punya gaji, soalnya saya selalu minta duit kan sebelum kerja buat ongkos. Iya. Nah akhirnya ibu saya masuklah jadi nasabah pertama saya. Berarti lo masuk perusahaan saham yang jadi nasabahnya itu adalah orang tua lo sendiri. Iya, jadi ibarat tuh yang gaji saya ibu saya. Awal-awal saya dikasih manis Om. Sama siapa nih? Sama nggak tahu itu perusahaannya atau tradingnya. Jadi saya profit terus. Profit. Tapi kan masuk perusahaan saham emas itu gede bro. Apanya? Masalah. Investasinya kan harus besar kan. Iya 100 juta Om minimal. Wow. Berarti orang tua lo ngerelain 100 juta itu ya. Maksudnya mempercayakan, bukan merelakan, mempercayakan ya. 100 Jadi, juta. Jadi 100 juta ini ya kalau dipikir-pikir saya kan taunya itu duit orang tua saya kan Om. Iya. Tapi itu ternyata duit minjem di bank Om. Jadi selama 5 tahun ibu saya kerja nih nggak pernah dapat gaji buat ngeluarin 100 juta itu.
Oh iya, Ya, itu tahun berapa om? tahun 2017 om. Tahun 2017. Demi mendukung lo tadi tuh ya, Kerja. dia minjem ke bank, terus uangnya dimasukin ke dalam saham, saham emas itu ya. Terus apa yang terjadi? Di situ karena dapat profit terus kan, ibu saya secara nggak langsung tanpa saya suruh cerita lah sama sahabatnya. Sahabatnya naruh juga 100 juta ke saya. Jadi saya total 2 nasabah nih. Dikasih enak om awal-awal. Nah, adalah saham anjlok waktu itu pas Amerika sama Korut bersih tegang lah. Di situ alhamdulillah loss 75 juta om. Dari 200 juta itu? Satu orang 75 juta. Berarti totalnya loss 150. 150 juta. Ya. Oke, terus? Nah itu saya di situ kan ditradingin sama atasan saya kan. Pas loss kayak gitu atasan saya pindah perusahaan kan. Jadi yang nanggung beban ini saya sendiri yang mikul om. Terus nasib uangnya gimana tuh? Nah itu di situ gua sakit-sakitan deh om, udah malas-malesan kerja. Terus ditanya lah sama nyokap gua, awal-awal gua bohong terus. Jadi gua takut om ngomongnya gimana Sama caranya. Nah jadi nyokap gue ini malah nggak mengkhawatirkan duitnya, jadi khawatir duit sahabatnya. Yas gimana Yas, duitnya Iya. duit temen ibu sisa berapa? Ya aku bilang dong sisa 25 juta bu. Duit ibu berapa? Sama. Udah di situ ya gue merasa dari dulu tuh gue kayak beban banget gitu, ngebebanin orang tua mulu. Di situ gue mikir ya udah mau gimana lagi kan. Jadi orang tua gue juga alhamdulillahnya juga sabar banget ngadepin gue gitu, nggak berguna gini kan. Oke, terus? Ya tapi kan sekarang lo udah berhasil. Iya alhamdulillah om. Tapi kan ada prosesnya. Saya buat bisnis online ini juga dari pihak orang tua juga kan nggak mendukung banget awalnya. Karena kan mungkin orang tua saya orang dulu kan dua-duanya juga PNS, jadi maunya dia saya PNS om. PNS juga ya. Atau kerja kantoran lah minimalnya gitu ya. Jadi di pikiran orang-orang kan, wih kerja kantoran di tangga kan. Jadi kan S1 berguna lah. Ijazah lo dipakai deh gitu ya. Jadi saya pernah lah diomongin, ini mah lakinya pengangguran. Pas saya nikah tuh laki pengangguran, yang bayar paling istrinya karena istri saya kerja kan. Oh gitu. Lo nikah kapan sih? Nikah tuh gua 2019 tahun lalu ini ya. Bulannya bulan kapan tuh? April. Ya. Nah itu lo udah kenal bisnis online apa belum nih? Udah sedikit. Udah kenal bisnis 2017 gue udah daftar om seller Tokopedia. Oh iya. Tapi nggak gue mainin. Nah gue tahu Tokopedia waktu itu tahun 2017 itu karena pada tahun 2012 itu Tokopedia ngadain seminar di kampus gue. Nah pas gue lulus sembari gue kerja kan kesana kesini kan. Jadi gue keingetan tuh apa gue jualan online nih. Udah tuh dari situ gue bikin toko lah. Tapi nggak gue jalanin om. Sekedar bikin toko doang. Iya gue tinggal lah. Jadi gue masih kerja jadi pegawai. Sambil mikirin ya gimana caranya gue gantilah duit orang tua. Oke. Terus tadi lo bilang sama orang tua lo, uang orang tua lo sama uangnya temannya itu rugi sekitar 150 juta lah keduanya. Itu gimana tanggapan orang tua lo pada waktu itu? Ya kata orang tua ya mau gimana lagi Yas. Mana itu gaji ibu 5 tahun. Berarti ibu 5 tahun gak dapat gaji kerja. Itu baru tahu di situ loh? Atau sebelumnya udah tahu? Baru tahu. Waktu di situ? Ya. Terus waktu itu lo gimana perasaan lo? Perasaan saya sih hancur banget itu om. 5 tahun lo gak ada gaji kerja. Ya mungkin kalau posisi saya di ibu saya, ya ngapain kerja orang gak dapat gaji kan.
Ya, jadi situ saya benar-benar hancur lah om. Saya nyari-nyari kerja sampai saya pernah jadi ngikut kerja mas saya tuh di kontraktor. Jadi saya kerja dari jam 7 pagi pulang sampai rumah jam 1 malam. Jadi waktu itu proyek SD, bangun SD 3 lantai. Oke. Ini mas saya ini di bagian baja beratnya. Jadi kan di lantai 3-nya tuh om. Nah waktu itu kan saya sampai sekarang juga fobia ketinggian om. Kerja di lantai 3 bayangin. Cuman saya biar dapat hasil uang lah, ngumpulin sedikit-sedikit kan. Nah di situ saya hanya bertahan berapa bulan gitu, karena fisik saya juga nggak kuat. Jam 7 pagi saya pulang jam 1 malam, setiap hari kayak begitu. 7 pagi sampai jam 1 malam ya. Nah terus saya dikasih tau lah sama om saya, nih ada lowongan kerja, sono lu dateng. Karena saya Betawi kan, saya dateng lah bawa lamaran. Nah saya bawa lamaran, dipanggil lah ngikutin tes. Tesnya juga 7 kali saya tes om. Pas udah tes nih, saya dipanggil sama dewan direksi lah, nggak tahu itu apa posisinya. Siang-siang om, bayangin puasa. Pada waktu puasa gue dipanggil siang-siang, gue dateng naik motor tuh. Gue datengin perusahaannya. Gue pikir ya gue positif dong, wah gue diterima nih. Ya dong, namanya dipanggil gitu ya. Namanya dipanggil kan. Gue masuk ke ruangannya nih. Nah di situ ngomong panjang lebar, basa-basi. Ujung-ujungnya gue ditolak om. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi gue diginiin, sebenarnya kamu nggak cocok di lapangan. Sambil ngasih sejadah, tapi saya suka sama kepribadian kamu. Dikasih sejadah, Al-Quran. Dalam hati saya, yang gue butuhin nih kerja, duit loh. Dalam hati saya tuh. Nah di situ udahlah saya keluar. Pertama kali saya hubungin orang ibu. Di situ, wah pedih banget sih om. Jadi pas saya ngomong ditolak tuh, selalu ibu saya dah yang nyemangatin, kayak sabar ya, belum rezeki berarti. Jadi sepanjang jalan saya menuju pulang tuh saya nangis om. Saya sampai mikir, gue goblok banget apa ya sampai ngelamar kerja ditolak kayak begitu. Sepanjang jalan gue sakit banget hati gue itu. Oke. Tapi alhamdulillah mungkin emang bukan rezeki gue di pegawai kan. Terus oke, ditolak nih. Abis itu apa lagi yang lo iniin lakukan? Abis itu gue sempet nganggur lama. Jadi yang pacar gue yang dulu tuh jadi istri gue sekarang. Jadi kan dulu dia ngerasain susah juga sama gue. Oke. Jadi dulu gue juga sebelum nikah tuh kerja om di partai politik. Oh pernah di partai politik? Ya, jadi staf ahlinya lah. Staf ahli? Staf ahli itu tugasnya apa sih bro kalau di partai politik? Saya di bagian sebutannya SMS Blast, perang udara om. Hoax berarti, main hoax. Ya bisa disebut gitulah. Buzzer berarti lo. Saya nyerang buat politik lain. Itu memang ada? Ada. Itu memang ada di masing-masing partai? Ada. Oh iya? Iya. Jadi tugas saya nyerang partai lain lah. Tapi tujuannya harus tersembunyi saya kerjanya malam-malam. Oh iya? Iya. Itu tujuannya apa sih bro kalau boleh tahu? Apa memang persaingan partai kah? Ya atau, mungkin. Atau cuman Jadi pas saya kerja itu, pas buzzer itu, kebetulan om saya hanya mengenalkan itu ketuanya, ketua partainya. Jadi kerjaan saya gitu, malam SMS Blast nih, terus pagi pulang. Yang lo SMS apa sih? Jadi saya dikasih kontennya sama. Ada yang tim kreatornya? Ada. Wow. Jadi tugas saya cuman nyerang yang pakai simpati M3 Di situ ada targetnya berapa SMS Blast-nya ada. Itu pakai software? Jadi dikasih kayak kotak apa saya lupa namanya ya, kotak hitam gitu om.
Jadi mesin kayak gitu nanti colokin yang kayak apa SIM sinyal connect. kayak itu. Sinyal. Yang sinyal nanti saya serang dari situ bisa. Bisa diserang. Iya bisa. Itu Jadi yang radiasi 5 km kena sama saya semua nomor. Kena sama lo semua. Mm. Radiasi 5 km. Mm-mm. Dan yang lo kirim SMS pada waktu itu kontennya kira-kira apa aja sih, Bro? Kontennya ya memperkenalkan karena ketua umumnya baru kan. Jadi memperkenalkan lah. Kalau isu-isu negatif misalnya lawan partai pernah juga. Isu negatif beda orang mungkin Om. Waktu itu saya ditugasin buat memperkenalkan Pak itunya ketua umumnya. Berapa lama tuh lo kerja di Parpol? Sekitar 4-5 bulan lah. 4-5 bulanan ya. Sebelum nikah tuh saya kerja itu. Nah, harusnya masih lanjut tuh. Tapi alhamdulillah lagi saya kena pecat. Kenapa? Ditangkap KPK Om. Siapa yang ditangkap KPK? Orangnya? Ya. Bos lo? Ya. Jadi mau nikah nggak punya duit. Jadi hasil yang gaji yang sebelum-sebelumnya itu cuman buat bisa saya beliin sedikit-sedikit mahar. Jadi nikah saya masih ngebebanin orang tua. Pakai uang orang tua lo lagi berarti? Karena tujuan saya nikah tuh Om, saya percaya kayak lu tuh dikasih sama Allah nih, kayak misalkan duit anak SMP sama anak SMA beda. Namanya gue punya istri kan pasti gue dikasih sama Allah kan rezekinya juga beda. Rezeki titipan lagi ya, tambahan lah. Jadi jadi keyakinan gue nikah itu aja Om, pegangan gue. Secara materi gue nggak punya. Padahal materi lu pas-pasan ya. Nggak punya sama sekali Om. Pas nikah gue nggak punya gaji sama sekali, nggak punya penghasilan. Oke. Sampai pas istri gue hamil 7 bulan. Jadi kan gue pagi Om. Pagi-pagi tuh gue jemput, nganter. Pagi-pagi gue nganter nih. Jadi pas banget dia minta sarapan sama gue. Sarapan di situ gue nggak punya duit 1.000 perak pun Om. Itu kondisi hamil 7 bulan. Itu hati gue kayak kegampar banget Om. Kayak dalam hati gue gimana ya, anjing lah, sukses gue lama banget lah. Kayak begitu terus Om. Jadi itu lo pecutan menyalahkan gue. diri lo sendiri akhirnya ya. Ya. Terus tapi lo tinggal sama siapa pas waktu habis nikah itu? Lo tinggal sama siapa? Gue langsung ngontrak Om. Hah? Uang dari mana Bro? Tapi lo bilang gak ada duit. Istri gue kan kerja Om. Terus lo ngandelin istri lo pada waktu itu? Iya. Tapi lo berusaha gak pada waktu itu? Berusaha. Lo berusaha cari kerja? Enggak, udah ini. Saya waktu itu mau bisnis. Di Google saya ketik bisnis tanpa modal apa sih. Keluarlah video Bung Afan. Oke. Dari situ dari bawah saya pelajarin. Saya praktek. Saya tonton video, saya praktek. Itu 1 bulan full saya begadang Om, buat pelajarin itu. 1 bulan full belajarin materi video gratisan yang ada di YouTube tuh. Iya. Ngasilin gak pada waktu itu? Ya buat makan sih nggak setiap hari ada sih orderan si Om itu waktu itu. Jadi 1-2 nanti besoknya nggak ada, besoknya ada lagi kayak begitu. Tapi ada ngasilkan lah walaupun sedikit sekali ya. Nah pas di situ gue mikir gue nggak boleh kayak gini terus nih. Jadi gue semakin gue dipecut nih, otak gue semakin berpikir Om. Jadi gue mecut diri gue sendiri, diri sendiri ini gini. Gue nggak ada orderan, gue nggak makan. Jadi otak gue tuh selalu nyari gimana cara ini dapat orderan, ilmunya kayak gimana. Jadi gue nontonin terus pokoknya ilmunya. Oke. Sampai pernah gak sebelum WS mungkin Om Arif lupa, karena saya saking kepepetnya saya minta tolong lah WA Om Arif. Mas saya minta tolong buat saya minta ilmunya sedikit tentang marketplace, karena saya buat makan aja susah Mas. Pernah nge-WA saya? Pernah. Terus waktu itu saya bilang apa? Iya Mas, nanti aja di workshopnya. Ya udah, akhirnya aku di situ ya udahlah, usaha dulu sendiri. Pas masuk workshop. Iya, aku ingat ya. Iya, lo pernah. Kalau nggak salah lo pasang foto waktu itu, foto pernikahan ya? Ya. Bener nggak? Ya.
Oh iya. Oke. Itu Terus gue bener-bener buat makannya susah om. pada waktu itu ya. Ya, makanya gue ngeberanin diri nge-WA lu. Tapi gue nggak tahu sih kalau sampai setragis itu pada waktu itu. Karena memang ya maaf nih ya, gue hampir semua member biasanya kan lu ikut pelatihan kemarin bulan berapa sih? Agustus om. Agustus ya. Nah itu biasa semua member kalau nggak salah Agustus itu dikasih pramateri apa enggak sih? Iya. Dikasih pramateri kan. Nah dikasih pramateri memang semua materi di workshop. Terus abis itu setelah workshop baru ada materi lagi. Itu sih. Makanya gue nungguin banget workshopnya tuh, gue mau dapet ilmu, dapet relasi. Oke. Jadi kan di situ gue bisa belajar banyak di ruang lingkup komunitas online om. Oke, terus akhirnya lo ikut tuh pelatihan tuh gimana? Atau ada lagi ceritanya sebelumnya lagi dengan kondisi lo tadi yang Jadi gue makan aja susah. Jadi gue kayak optimasi judul sih om. Jadi gue ngeliat yang gue gabungin antara SEO-nya kayak gimana. Gue belajar sedikit-sedikit cara bikin judulnya di YouTube-nya Bong Avan kayak gimana. Nah sampai WS saya usahanya gitu. Pas setelah WS kan saya dapat relasi. Nah pas di WS lah saya dapat poinnya om. Waktu di pelatihan itu ya. Poinnya kan orang-orang kebanyakan berjualan rata-rata di Shopee kan om. Pemikiran saya terbalik om. Karena kan di kelas itu dikasih tahu supplier tuh kebanyakan di Tokopedia. Jadi saya gimana caranya Tokopedia saya bangun. Walaupun saya nggak nguasain iklan, tapi produk gue ada yang jualin. Karena orang ngambil produk dari Tokopedia. Oke. Gue ngejadiin ngebangun toko sampai emas. Nah otomatis kan gue dapet dropshipper. Dari situlah gue om titik balik gue. Oke. Berapa lama sih prosesnya lo bisa ngasilin setelah lo ikut WS itu? Sekitar 5 bulan om ngasilin. 5 bulan baru ngasilkan. Waktu awal-awal tuh saya nyuruh yang kayak saudara-saudara saya, lu bikin transaksi di Tokopedia gua. Dengan satu transaksi gua kasih 3 poin. Jadi lu kumpulin 25 poin, gua kasih reward sepatu. Jadi secara nggak langsung di situ kan ada orderan kan, ada review bagus. Nah ada lagi momen yang lucu om. Jadi saya baru pertama kali dapat orderan orang. Jadi dia orderan masuk ke saya siang nih. Siang itu juga saya antar pakai sepeda ke ekspedisi. Jadi kan barang cepet kan nyampe. Jadi si pembeli itu nge-review saya bagus. Cepet banget pengirimannya, packing rapi. Tapi lo dapat barang dari mana bro pada waktu itu? Barang waktu itu saya masih reseller om. Oh. Jadi saya nggak langsung nyetok barang. Nggak nyetok ya, dari dropship juga awalnya. Dari dropship juga. Oke. Terus saya dari dropship terus saya beraniin diri saya nyetok 5 kodi awal-awal. Saya ngambil dari Mojokerto. Oke. Nah di situ mungkin agak lama ya saya ngambil di Mojokerto. Nah di situ saya cuman sekali order. Nah terus saya nyari lagi nih di Facebook supplier yang rumah produksi di mana. Saya dapatlah orang. Ternyata orang itu nggak punya barang. Kayak saya kena dropshipper juga. Jadi cuannya itu dia ngambil 15.000 om per Oh iya. Lo gimana ceritanya udah dikasih tahu materi tapi lo masih bisa belanja dari dropship, itu gimana ceritanya gitu? Nah dia kan ngakunya, gue punya pabrik ya, gue kan langsung ya udah gue tergiur gitu. Nah terus dari situ gue dikasih tahu nih sama om gue, lu main apa? Main sepatu. Nih di sini murah nih. Pas gue lihat, barangnya sama yang kayak yang gue jual nih. Gue tanya lah harganya. Selisih 15. Selisih 15.000 dong, gede banget. Udahlah, gue pakai supplier itu. Itu gue lepas. Berarti itu dari om lo lah ya. Nah dari situ juga supplier saya trouble lah, crash sama dia. Kenapa? Nggak profesional om. Saya order apa yang diantar apa. Barangnya. Nah dikasih tahu lagi. Nih di sini aja bagus.
Nah alhamdulillah sampai sekarang saya kerjasama sampai mau bikin produk sendiri sama dia. Udah berapa lama tuh sama yang ini? Sekitar 7 bulan lah. 7 bulanan sama yang ini. Oke. Nah ini benar-benar Cengli lah. Orangnya bagus lah gitu ya. Oke. Nah, seberapa besar sih bro peran orang tua lo menurut lo, ibu lah terutama, dari tadi lo cerita nih tentang ibu lo terus gitu ya. Seberapa besar sih peran ibu lo dalam hidup lo? Sangat berperan sih ibu saya ini. Jadi awal-awal kan emang dia nggak setuju saya bisnis online om. Nah itu tadi lo bilang iya itu juga, itu kenapa itu? Ya karena dia maunya saya kerja PNS, kantoran atau ya, PNS. Nah saya untuk ngeyakinin itu butuh 2 kali saya ngeyakinin om. Saya minta doa restu 100% buat bisnis online. Saya nyamperin di pusat belanjaan lah. Itu kayak nggak ada orang aja om. Saya minta doa restu, nangis berdua tuh di situ. Oh iya, di luar? Iya, soalnya kan saya paling nggak bisa ngeliat ibu saya nangis kan. Walaupun ngomong kayak begitu dia nangis, saya ikut nangis. Cuman gara-gara minta bisnis online ini, maksudnya restu? Iya. Jadi kan kalau kita nggak direstuin berat. Ya bener, itu bener. Cuman maksudnya lo sampai nangis gitu sama orang tua lo? Iya. Gara-gara minta restu bisnis online ini? Iya. Akhirnya dikasih? Akhirnya dia ngomong yaudah ibu 100% restuin bisnis online. Oke, sekarang orang tua lo gimana pendapatnya setelah proses bisnis online lo seperti ini? Ya orang tua sih tetap mensupport. Ya harus inovatif katanya, terus belajar jangan puas. Teruslah belajar ya, jangan puas di sini aja. Oke. Kira-kira bisnis online ini sulit apa enggak sih bro? Awal-awal doang, awal juga karena nggak ngerti. Itu lo nggak punya pengalaman? Nggak punya. Untuk komputer sendiri tapi lo ada? Komputer ada, untuk laptop saya. Berarti lo ngerti lah cara operasional komputer ngerti. Tapi kalau pengalaman bisnis lo nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah last question nih bro, thank you juga lo udah mau datang ya. Pertanyaan terakhir nih dari aku, manfaat apa sih yang lo dapat atau value apa aja sih yang lo rasain ketika lo gabung di dalam Balio Mall ini? Apa sih yang lo rasain? Untuk yang value-nya tuh banyak banget sih yang gue dapet om di sini. Banyak yang ngajarin gue nggak ngerti, gue tanya dijawab, nggak pelit ilmu. Jadi apapun yang gue nggak tahu gue tanya dijawab. Enaknya tuh di sini fast respon lagi. Mungkin kalau yang ya gue nggak mau ngomongin yang lain lah, mungkin nggak akan support sebagus ini om. Jadi dari awal tuh emang supportnya bagus om. Yang lo rasain supportnya bagus ya? Bagus banget supportnya ini. Dari segi materi sendiri lo rasanya gimana sih? Dari segi materi cukup bagus om. Karena walaupun kita kelas yang workshop itu, tapi kan setiap bulannya ada webinar, diadain webinar, lu nggak ngerti lu tanya, pasti ada yang jawab. Iya. Di situ juga banyak master kan yang udah duluan. Ya pasti, ya lu kalau ada kendala ya tanya, pasti dijawab. Dibantu ya. Dibantu pasti. Intinya sih ketika lo gabung ya lo aktif lah. Jangan pula ya nggak mungkin juga kan mentornya yang nyuruh lo aktif. Iyalah. Yang butuh ilmu siapa ya, bro? Masuk gue yang nyuruh lo aktif sih. Iyalah. Kan mungkin juga gitu kan. Lo nanya ya kalau pas gue sibuk lo nanya di dalam grup gitu kan. Ada grup support gitu kan, disediain grup support, lo tanya di grup support. Ya kalau masih belum dapat tanya di grup support. Buktinya banyak yang berhasil kan. Iya. Gitu. Banyak yang jawab. Yang penting lo tuh abis nanya ya lo action, jangan lo nanya lo cuman baca, oh gini caranya. Ya. Oke. Itu thank you bro untuk waktu lo. Gue senang sih kalau lo sekarang udah berhasil. Ya lo udah punya penghasilan yang luar biasa. Kuliah lo tamat dengan cepat. Dan lo punya banyak teman di setiap lo berada. Tapi by the way aku minta maaf nih kalau kemarin pas lo chat itu gue bilang nanti di workshop, karena memang sekali lagi SOP-nya seperti itu bro. Dan kita berusaha untuk profesional kan ngikutin. Yang penting lo sekarang udah berhasil sih. Alhamdulillah. Itu sih harapan gue dan gue senang banget sih dengar itu. Oke. Ya buat teman-teman semua ya yang tertarik untuk bergabung di dalam komunitas
Baleo Mall. Langsung aja ya, klik di link deskripsi di bawah, langsung klik link dan langsung join untuk bergabung. Insya Allah ketika nanti teman-teman bergabung, saya siap nih mensupport teman-teman untuk kita bisa belajar bisnis online agar teman-teman bisa menghasilkan dari bisnis online. Bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman, tentunya nanti ada Mas Trias juga ya yang siap membantu teman-teman yang baru bergabung. Dan bukan hanya saya dan Trias, tapi ada Bong Avan, ada Arli Kurnia juga yang siap membantu teman-teman yang baru bergabung. Dan kalau teman-teman lihat nih di video-video saya yang lain, itu ada banyak sekali nih teman-teman yang sudah bergabung di dalam komunitas Baleo Mall. Mereka udah berhasil ya, mereka sudah membuktikan bisa menghasilkan dari bisnis online. Dan mereka semua juga nanti siap membantu teman-teman yang baru bergabung. Oke Bro. Siap. Thank you sekali lagi bro untuk waktu lo. Semoga orang tua lo sehat, Amin. istri lo sehat, lo sehat juga ya. Amin. Terus omset lo makin bertambah. Amin. Ya, tetap semangat ke depannya. Itu sih doa gue deh untuk lo. Siap. Oke, buat teman-teman semua juga tidak lupa saya doakan teman-teman semua agar teman-teman semua selalu sehat ya, tetap semangat dan teman-teman juga ke depannya makin sukses. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Asuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.